Perkenalkan, nama saya Irfan Gufur. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kedua. Seperti yang kita ketahui bersama, semua makhluk hidup pasti melakukan proses yang namanya bernafas. Tidak terkecuali kita. Kita sebagai manusia tentunya juga melakukan proses pernafasan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia diawali dengan penghirupan udara melalui rongga hidung yang nantinya akan diolah dalam sistem pernafasan. Nah, zat sisa dari sistem pernafasan akan dikeluarkan dalam bentuk gas karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang organ-organ yang terlibat dalam proses pernafasan pada manusia. Yang pertama ada hidung. Nah, organ yang pertama ada hidung. Udara yang kita hirup akan masuk melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Udara yang lolos dari proses penyaringan selanjutnya akan masuk ke dalam faring. Nah, faring di sini adalah persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Setelah melewati faring, udara akan masuk ke dalam laring. Setelah melewati faring, udara akan masuk ke dalam laring. Nah, laring di sini adalah bagian terbelakang dari faring. Laring terdiri atas susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Setelah melewati laring, udara akan masuk ke dalam trakea. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang ikut masuk bersama udara. Setelah melewati trakea, udara akan masuk ke dalam bronkus. Selanjutnya udara akan masuk melewati bronkus. Bronkus di sini adalah percabangan dari trakea. Nah, bronkus ini terdiri atas bronkus kanan dan bronkus kiri. Setelah melewati bronkus, udara akan masuk ke dalam bronkeolus. Bronkeolus di sini adalah percabangan dari bronkus. Setelah melewati bronkeolus, udara akan masuk ke jaringan terdalam yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, zat sisa hasil pernafasan. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Bentuk dari alveolus ini menyerupai segerombolan buah anggur. Saya akan menjelaskan tentang proses pernafasan pada manusia. Nah, proses pernafasan pada manusia diawali dari proses menghirup oksigen dari udara luar. Oksigen yang kita hirup akan masuk melalui rongga hidung, yang kemudian akan masuk melalui trakea. Kemudian setelah trakea akan masuk ke dalam bronkus. Nah, bronkus di sini bercabang dua menjadi bronkeolus. Nah, cabang-cabang dari bronkeolus dinamakan alveolus. Nah, setelah masuk ke dalam alveolus, nah di sini akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup tadi akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida yang berasal dari pembuluh darah akan masuk ke dalam alveolus, kemudian nanti dikeluarkan melalui kebalikan dari sistem pernafasan, yaitu dari alveolus akan menuju kepada bronkeolus, dari bronkeolus kepada bronkus, kemudian setelah bronkus akan keluar kepada trakea, dan terakhir akan keluar melalui rongga hidung. Baik, selanjutnya saya memiliki beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tulislah jawaban dari pertanyaan yang saya tampilkan di buku kalian masing-masing. Pertanyaan pertama, organ apa saja yang terlibat dalam proses pernafasan pada manusia?
Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati kembali video yang sudah saya sampaikan. Nah, setelah mengamati video yang sudah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa organ yang terlibat dalam proses pernafasan pada manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selanjutnya, pertanyaan kedua, di mana tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida? Mari kita amati kembali video berikut. Nah, setelah mengamati video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi pada rongga pada organ alveolus. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa fungsi dari bulu-bulu halus yang terdapat pada rongga hidung? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian amati video yang sudah saya sampaikan. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fungsi bulu-bulu halus yang terdapat pada rongga hidung yaitu untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersama udara, agar udara yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan udara bersih dan sehat. Yang sudah saya sebutkan di atas. Selanjutnya ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, kita pasti melakukan proses pernafasan setiap waktu. Dalam keadaan istirahat maupun tertidur sekalipun, kita tetap melakukan proses pernafasan dengan menghirup dan menghembuskan udara sekitar setengah liter. Nah, kita menarik nafas itu sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menitnya. Sebaliknya, saat kita melakukan aktivitas berat, kita membutuhkan lebih banyak oksigen yang harus kita hirup. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih kuat daripada kita saat tertidur. Nah, setiap tarikan nafas yang dilakukan saat kita melakukan aktivitas berat, kita lakukan sekitar 50 kali atau lebih setiap menitnya. Nah, itulah yang mengakibatkan saat kita berlari ataupun melakukan aktivitas berat, nafas kita akan terasa terengah-engah atau sedikit lebih berat daripada pernafasan saat kita tertidur maupun saat kita melakukan aktivitas yang cukup ringan. Sesuai penjelasan yang sudah saya sampaikan barusan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa lambat atau cepatnya proses pernafasan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada berat atau ringannya aktivitas yang kita lakukan pada hari itu. Semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka pernafasan akan semakin cepat terlaksana, sekitar 50 sampai 60 kali dalam 1 menit. Sebaliknya, apabila aktivitas yang kita lakukan ringan, maka pernafasan akan terjadi hanya 15 sampai 20 kali setiap menitnya. Itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan terkait pernafasan pada manusia. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kedepannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.